Baik teman-teman, ini kita akan mencoba presentasi menggunakan Canva. Jadi kalau teman-teman sudah login, kemudian bisa create a design atau langsung klik di presentation. Nah ini teman-teman, ini presentation, ini layar, ini berarti wilayah kerja kita nanti. Nah ini ada template yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa nyari template sesuka teman-teman mau pakai yang mana, dan ini pun bisa digabung. Jadi misalkan menggunakan ini, terdiri dari 10 halaman. Apply di 10 halaman itu ya. Jadi ini akan harusnya 10 sudah masuk. Ini masih proses. Nah ini 10 halaman. 10 halaman seperti template. Ini bisa langsung masuk semua. Nah teman-teman tinggal ganti. Nah apabila ada template yang tidak diinginkan atau teman-teman mau ganti, ini tinggal di delete, diklik di bagian pojok kanan kemudian delete. Nah tidak menutup kemungkinan dalam satu presentasi itu ada 2 atau 3 template misalkan gabungan gitu ya. Nah ini ada juga template yang hampir menyerupai tetapi beda. Ini bisa saja ditambahkan, misalkan mau yang mana. Misalkan ternyata ada presentasi yang seperti ini gitu ya. Nah ini tambahkan. Ini otomatis masuk ke halaman 2. Kalau misalkan di halaman 4, setelah 4 ini ada tambahan lagi, oke, kita tambahkan lagi desain yang lain. Ini grafik ini gitu. Dia otomatis akan menempati di posisi halaman 5. Nah ini ada data-datanya, tinggal dirubah, nanti warnanya ini otomatis akan berubah. Misalkan ini kita buat 40, ini 10, otomatis warnanya akan berubah. Ini berarti 30, 70, 80, dan 320. Nah ini berubah otomatis. Kalau misalkan ini ada 10, nah dia otomatis akan berubah, bentuk gambarnya, persentasenya akan berubah. Nah ini mengikuti. Ini untuk cara mengedit halaman sesuai dengan kebutuhan ya. Atau mungkin kita akan membentuk hal yang lain, misalkan ternyata ada kita sisipkan dari template lain misalkan. Kita lihat di Bali, nah ternyata ada Bali, kita sisipkan di halaman 4. Nah, halaman 4-nya otomatis berubah jadi Bali. Gitu seterusnya. Kalau misalkan teman-teman mau menyisipkan lagi, misalkan di add page dulu, nah ini otomatis akan berubah ke Bali. Tapi kalau tadi misalkan kita yang 3 ini kita klik, ini akan berubahnya, 3-nya akan berubah menjadi sesuai dengan yang kita klik. Nah, dia tidak disisipkan ternyata, tapi berubah. Jadi kalau mau disisipkan berarti harus di plus dulu, ditambah halaman dulu, baru nanti disisipkan. Kemudian ini juga bisa dibuat animasi. Ini animasinya ada di animasinya mau seperti apa misalkan. Nah ini animasinya bisa Bapak Ibu atau teman-teman rubah sendiri-sendiri. Misalkan ini
kemudian nanti antar halaman juga bisa dibuat perpindahan transaction. Seperti apa perpindahannya, misalkan ini gitu ya. Jadi ini saya contohkan. Perpindahan sudah. Kemudian durasi sama timernya ini juga untuk animasinya. Coba misalkan ini kita play, nah jadinya seperti itu. Kemudian berubah karena ini yang kedua belum ada animasinya, ini kita coba tambahin animasi. Misalkan animasi mau dibuat apa nih, oke kita kasih ini. Kemudian perpindahan ininya kita coba lagi. Nah, perpindahannya jadi ada animasinya, baik itu baik itu di dalamnya maupun perpindahan antar slide-nya. Kalau sudah selesai, tinggal Bapak Ibu atau teman-teman tinggal share, download. Nah, kemudian ini bisa PDF, bisa PPTX. Ini otomatis nanti jadi sama kayak PowerPoint yang biasa Bapak Ibu menggunakan, yaitu Microsoft PowerPoint. Tapi ini bisa menggunakan banyak template. Ini templatenya hampir, kalau saya lihat tidak ada ininya ya, tidak ada unlimitednya. Jadi kalau Bapak Ibu ini scroll ke bawah, dia otomatis ada ke bawahnya lagi, ada ke bawahnya lagi, sehingga pilihan templatenya itu lebih beraneka ragam. Ini kegunaan Canva untuk PPT atau presentation. Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri terkait dengan animasinya, kemudian menyisipkan gambar, menyisipkan ininya. Nah, untuk gambar Bapak Ibu yang ini juga bisa, misalkan ini saya ganti yang ada di upload aja ya, yang lebih mudah. Kita coba di upload, ini ada gambar yang sudah saya pernah buat, ada gambar zip misalkan, ini bisa langsung saya masukkan. Nah, dia otomatis mengganti. Nah, kalau misalkan ini ternyata tidak sesuai dengan yang mau kita tambahkan, kita klik double di gambarnya. Nah, ini gambarnya sebenarnya resolusi atau panjang lebarnya itu karena tidak sesuai, dia ngecrop secara otomatis. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Oh, ternyata kita geser ke arah sini atau ke arah sini gitu ya. Oke, ini kita senterkan chipnya, kemudian kita klik di tempat lain, dia otomatis berubah. Kalau misalkan mau kita ubah pantai juga bisa, nih pantainya kita masukkan ke dalam. Nah, dia otomatis berubah pantai karena gambarnya di sini ada orang kok nggak terlihat. Kita klik double, kita sesuaikan orangnya, kita rubah. Nah, begitu untuk menyisipkan gambar. Jadi teman-teman kalau misalkan ada mau ditambahi gambar-gambar bisa. Nah, kemudian ini untuk ininya bisa dirubah-rubah sendiri. Kalau ini tinggal menyesuaikan saja gitu ya, kata-katanya tinggal dirubah, kalau tidak sesuai tinggal dihapus. Misalkan yang ini yang Oktober tidak sesuai ya, kita dihapus saja nggak apa-apa. Misalkan ini kita mau kurangi, kita blok, kita hapus. Nah,
disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi menyisipkan gambar sudah, menyisipkan tulisan juga saya rasa semudah itu teman-teman. Untuk penggunaan Canva untuk presentation atau PowerPoint atau PPT, kalau kelebihannya saya rasa template-nya lebih banyak. Jadi kalau di PowerPoint itu harus download template dan sebagainya, tapi ada sedikit keterbatasan. Kalau download banyak kan berbayar, kalau ini free banyak sekali. Itu untuk penggunaan Canva PowerPoint atau presentation. Nanti kita bahas untuk penggunaan Canva yang lain lagi.